Karena gua naik itu 12 orang Iya. dan berasa jalur sendiri karena nggak ada Kita balik lagi sama kita berdua. Ada Iya. gue di sini, Shiva, Enje. Dan ada gua Gojil. Nah, hari ini kita ada konten apa nih, Kak? Iya nih, hari ini kontennya apa sih? Kok pakai tenda sama ada keril, ada kompor, kita mau ngapain sih sekarang? Jadi kontennya hari ini itu ada kegiatan tentang outdoor gitu. Outdoor, iya, yang ngerti-ngerti gue, anak Kal- gunung iya. gitu ya. Kalian tahu nggak sih kalau Kakak Anje ini sebenarnya pecinta alam banget tahu? Iya, alam aja aku cinta, apalagi sayangnya aku. Oke, Kak. Hari ini gue udah ngundang temen gue nih Iya, buat iya, datang iya. ke sini buat berbagi cerita bareng kita. Ah. Nah, sembari nunggu dia, Hah? kita masak kopi dulu buat dia. Oh iya, gimana? tenang, gue nyalain kompor dulu. Oke. Guys, kalau nyalain kompor di alam itu perhatiin ya, jangan gede-gede, jangan kecil-kecil juga. Terus hati-hati dicek dulu pinggirannya. Nah, gua walaupun anak gunung, yang namanya nyalain kompor tuh takut sebetulnya, karena punya pengalaman buruk. Dan kalian harus tetap safety ya. Yes, karena safety can be fun. Mana temen lu? Tuh dia tuh. A, sini A. Assalamualaikum. Salam. Wih. Kumaha damang A? Alhamdulillah baik. Oke, duduk. Oke guys, gimana? Jadi A, kita konten kali ini mau berbagi cerita tentang pengalaman di gunung. Boleh. Terus? Kan setahu gua, lu sering nih naik gunung. Jadi gua pengen nanya-nanya sedikit. Nah ini kenalin A, namanya Kak Anje. Dia juga sering naik gunung. Namaste. Untuk AA, kalau mau ngerokok aja, nggak apa-apa. Oh, boleh nih. Bentar, air gua batang Jil. Nah, Kita emang duduk nih. kopi kita belum kenalan. Coba abang sebutin nama abang. Halo, cangcingnya Babe. Nama saya Wildan Nuryadi, panggilan Idan, asli Bogor. Oke. Gua sekalian masuk ke pertanyaan pertama ya, Kak. Yoi. Nah, pertanyaan pertama itu ada gunung apa sih pertama kali yang kalian daki? Terus kesannya gimana? Ayo, siapa duluan yang mau jawab? Sok bang, gua nyeduh kopi dulu. Untuk pertama kali naik gunung itu 2018. Itu gunung apa? Gunung Prau di Wonosobo. Oh. Kesannya gimana tuh, A? Pertama kali naik Kesannya gunung? karena 2018 itu masih nggak sendiri. Iya. Itu apa ya? Spesial banget lah. Oh jadi ngomong begitu biar mantan nonton di dulu mah. Oh, Mantan. Nggak ada dong buat kontennya, nggak apa-apa. Jangan dong. Sumpah. Biasanya kalau kita lagi ngedaki gitu, karena daripada buang-buang sendok, ini kita gunain buat ngaduk kopi. Tuh, Maaf, salah satu kopinya. kreativitas Terima anak kasih. gunung. Tapi ingat guys, sampahnya dibuang. jangan dibawa sembarangan, harus Bawa disimpan. turun lagi ya. Oke. Nah, Idan udah jawab nih. Coba lu, Kak. Kalau gua dulu pertama kali naik itu ke Gunung Gede di Cibodas, tau Oh kan? iya, gua tahu. Nah, tuh situ ada gunung. Nah, gua naik situ tahun 2014. Dulu banget. Duluan lu ya, Kak, berarti. Iya. Ya, karena gue dibilang telat. Ya, tapi pengalaman mah sama aja. Iya. Karena pengalaman itu guru yang paling berharga. Nah, benar. Nah, terus kesannya gimana tuh, Kak, gunung pertama? Waktu gunung pertama tuh karena gue naiknya malam ya kan, sekitar jam 11-an gue baru mulai pendakian. Jadinya tuh kayak biasa aja gitu kan, karena masih giroh-girohnya nih, gue masih jiwa-jiwa SMK, jiwa-jiwa membakar. Jadi ya udah jalan terus, semangat sampai ngantuk, tidur di jalur gitu kan. Ya udah kayak gitu aja, kayak ngerasain petualangan banget lah pokoknya kayak Itu gitu. bakal jadi cerita yang bagus banget kan nanti. Iya, nanti buat anak sama cucu gue. Karena emang satu kegiatan yang pertama kali kita lakuin itu pasti bakal berkesan banget. Nah, benar. Apalagi dia berkesan banget sama mantan. Iya, ya aduh kan? jangan diinget ya. Jangan dong. Nah, masuk ke pertanyaan kedua ya. Ah. Kan sebelum kita mendaki itu ada persiapannya tuh, Kak. Ah. Nah, persiapannya itu apa aja sebelum mendaki? Kalau gua dulu waktu pertama kali mendaki, yang penting tuh kita persiapan fisik dulu. Karena fisik tuh kita kan mendaki jalan, nggak pakai alat bantu atau apapun, naik motor nggak bisa. Ya. Pure kita jalan yang ngedaki gitu kan. Pertama persiapan fisik kayak lari, jogging, kayak gitu-gitu jogging. Terus habis jogging persiapkan alat-alat pribadi macam jaket, sleeping bag, sepatu, karena itu kan pribadi penting banget buat kita. Kalau kayak tenda carrier gitu masih bisa pinjam Bisa punya orang bareng-bareng ya. Ya. Kalau menurut Bang Wildan gimana nih? Kalau versi gue gini, yang pertama kali kita
kita harus tahu tujuan gunung yang kita mau daki. Nah ya itu Nah, benar iya. juga. Iya. Yang pertama tujuan pertama gunung apa yang mau kita daki. Terus kedua kita cari informasi tentang gunung yang kita mau daki. Pengetahuan tentang gunung itu ada berapa jalur segala macam, ketinggiannya berapa. Dari udah tahu pengetahuannya, lanjut ke fisik. Minimal tuh ya seminggu 2 kali atau 3 kali kita jogging, atau untuk pernapasan kita renang, ya kan. Habis fisik ke perlengkapan, kita cek perlengkapan kita gimana, apa lengkap, ada apa yang kurang. Kalau misalkan kalau pribadi awal-awal saya ke perahu itu masih minjem, jujur ya, itu semua full minjem. Mungkin kalau dipretelin yang punya saya tuh kolor doang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha untuk Ya, safety. tapi kalau gua boleh kasih saran sama kalian yang nyubi-nyubi naik gunung, kalau bisa jangan buka cerita horor dulu sebelum naik gunung, karena nanti bikin mental lu tuh kayak ngedown gitu. Jadi suges juga gitu ya, Kak? Jadi mendingan lu cari tentang ada jalurnya ada berapa, terus posnya apa aja kayak Ya. gitu. Jadi buat lu bisa preparein ngambil air di pos berapa, lu mau ngecamp di pos berapa, karena itu paling penting banget sih kayak gitu menurut gua. Habis fisik langsung kita ke mental, latih mental kita, karena sejatinya fisik sama mental ini harus berdampingan. Iya benar. Fisik kuat tapi mental lemah, fisik akan kalah. Tapi ketika fisik lemah dan mental pun kuat, itu mental akan yang menguatkan fisik. Wah, keren banget. Kayaknya gue kalah deh sama dia omongannya, gue masih ebrek-edek. Tapi untuk pengalaman mendaki gunung, jujur kalau gue masih kalah sama dia. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ngopi lah, masih Iya, panas ya, boleh, lu boleh. putar bibir. Nah, Terus, dari terus? pertama kali naik gunung sampai sekarang udah berapa gunung nih yang udah didaki? Ya, mau bilang dulu dah. Gua Sebutin ya apa aja. Ah, ya, apa sama aja. pertama kali itu perahu Itu tahun berapa? 2018, selanjutnya 2018 juga itu ke Gunung Gede. Wah, ya. Itu 18 orang kita. Wah, Mantap. rame banget ya. Rame banget. Udah kayak camping. Ya mungkin Camping Ya ceria. kan camping Oh Dodo. iya. Bukan kayak camping kali, maksudnya kayak tour, Iya, ternyata. iya, Ternyata kayak kan tour RT. sebis gitu Iya. banyak. Nah, itu ke Gede, habis dari Gunung Gede itu kita ke Gunung Sindoro. Nah, iya, Sindoro. Nah, dari Sindoro itu 2019. Dari Sindoro kita ke Gunung Pangrango, abangnya Gunung Gede. Oh, Jadi itu bersebelahan. sebelahan ya. Ya. Ya, saya paham. Nah, dari Gunung Pangrango akhirnya kemarin tahun baru itu gua ke Cikuray. Wah, asik dong tahun baruan di gunung ya. Ya, Wah. seru. Nah, sekarang kakak gimana? Gua sih nggak banyak gunung yang gue naikin, kayak ya udahlah gitu aja, kayak merendah untuk meninggi nih gue namanya. Sebutin dong, sebutin. Kayak pertama Gunung Gede tuh gue udah berapa kali ya? 3 atau 4 kalian gitu gue Gunung Gede. Ada yang event, terus kegiatan bersih gunung, itu gue opsi gunung itu gue ikut, sama kayak ngadain open trip udah beberapa kali di Gunung Gede. Terus habis dari situ ke Merbabu Jawa Tengah, mana sih, Wonosobo ya? Bukan, Merbabu itu di Ya pokoknya Klaten. ya sana lah pokoknya Merbabu. Salatiga. Terus abis dari Merbabu ke Sumbing, ya benar Sumbing, lupa guys. Abis dari Apa, inget. Sumbing gue ke Iya, Ji. Lau. Iya, Kan berbagi. enggak, dari Sumbing ke Ciremai. Dari Ciremai gue ke Lau. Dari Lau sebenarnya sebelum itu pernah ke Pangrango juga guys. Terus dari Pangrango udah deh kayaknya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Dari semua gunung yang udah pernah kalian daki, gunung apa yang paling bikin berkesan? Lau, Itu kenapa, Kak? karena Lau banyak cerita sejarahnya. Oh iya, waktu Terus? di Lau itu lu naik dari jalur mana tuh, Kak? Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Oh, Cemoro Sewu. Jadi tuh Lau tuh punya 3, yang gue tau 3, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, sama Candi Cetok. Tapi gue naik dari Cemoro Sewu turun Candi Cetok. Nah, yang bikin lu berkesan itu kenapa? Itu dari mulai jalurnya, terus dia tuh banyak cerita-cerita sejarahnya lah, intinya banyak Iya. sejarahnya yang bikin gue tuh kagum sama gunung itu gitu. Sama pecel Mbok Yem di Gunung Oh, Lau. itu terkenal banget ya. Nah, Nah, kalau itu. di searching juga ada tuh. Nah, sekarang untuk Kak Idan nih. Kalau yang paling berkesan Sindoro, Itu kenapa? karena gua naik itu 12 orang Ya. dan berasa jalur sendiri karena nggak ada kelompok lain.
Oh itu AA naiknya dari jalur mana kalau boleh tahu? Gua naik dari jalur Bansari. Kan Wah. Sindoro itu ada 5 jalur. Iya. Nah, gua naik Bansari. Kan kalau orang-orang itu naik via Kedung, via Patekan atau via Banaran. Nah, gua lihat Bansari. Bansari itu jalur paling ujung dari, kalau misalkan dari Wonosobo itu paling ujung. Jadi bener-bener sepi lah. Tapi yang gua salutnya, jalur itu udah berdiri sekitar 17 tahun lebih. Tapi masih sepi ya? Masih sepi karena posisi paling jauh. Nah, yang kenapa gue bisa berkesan di jalur di gunung itu, di Doro, karena pertama kali gue ngeliat sunrise, ngeliat sunset, terbalik ya, sunset terus sunrise. Jadi gue nyampe camp, area camp itu udah lewat batas vegetasi itu jam 5 sore. Jadi bener-bener lautan awan tuh sedang oren-orennya, matahari lagi buat itu keren banget. Dan paginya sebenarnya dari 5 gunung yang gue daki itu cuman Sindoro doang yang bener-bener summit maksudnya bangun jam 3. Gue bangun jam 3. Coba kan kalau kata Abang Dawin, bangun pagi di sebuah gunung itu penyisian yang panah. Nah Iya. itu gue ya sempet Kayak mau summit gitu kan ya. Ayo Bener. summit, malamnya niat. Summit udah jam 4, mau ogah dingin. Iya gitu dingin, kan. jadi Mending gue malas. rebah dengan Bener tenda. kata Abang Dawin itu bener, penyisian yang panah. Tapi karena tekad gue kuat, gue harus bisa nyampe puncak. Ya udah, akhirnya nyampe puncak, gue ngeliat matahari terbit itu ya ada rasa bener-bener bersyukur banget gue. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Di setiap kakak naik gunung itu ada nggak kakak ngalamin hal aneh, entah itu kejadian mistis atau digangguin binatang, gimana? Coba Pak, duluan Pak. Kalau bukan gue pribadi yang ngalamin, tapi temen pas itu pas lagi di Gunung Gede, kalau nggak salah Gunung Gede. Oh, Gunung Gede yang sama mantan kali. Iya. Aduh. Statusnya mantan. Bukan. Jadi dia sendiri sih, tapi Mantannya mistis banget ya. bukan mantannya. Jadi pas lagi turun itu gua posisi karena 18 orang jadi dipencar jadi 2 tim. Nah, gua posisi paling depan, gua bertujuh. Nah, gua posisi tengah-tengah nih. Depan gua ada temen gua, di belakang temen gua. Nah, gua posisi tengah-tengah. Nah, jadi namanya kita malam di jalur itu sekitar jam 9 malam itu kita masih di jalur. Nah, jadi kita kan pasti pakai headlamp dong. Iya. Headlamp juga, pakai senter juga. Nah, posisi gue jalan belakang nih sama temen gue ini, mantan lah ya, sama mantan. Nah, gue udah jadi jalur itu kita harusnya sebelah kiri. Tapi karena mantan gue bisa, kalau kata orang tuh peka sama hal-hal kayak gituan. Jadi pas gue mau belok kiri, tiba-tiba dia belok ke kanan. Akhirnya karena gue panik juga kan, gue tarik. Gue tanya, lu mau kemana? Ada cowok ganteng kali, lebih ganteng Iya. dari lu. Nah, akhirnya gue tanya, lu mau kemana? Langsung duduk lemes nangis. Oh. Akhirnya sampai bawah, gue tanya, lu kenapa? Kagak tadi, jadi seakan-akan tuh sebelah kanan itu, padahal posisi jurang. Bener-bener gue sorotin tuh jurang, sampai gue juga pribadi ya lemes kalau misalkan gue kagak ngeh lah ya, kagak merhatiin dia, ya mungkin gue tuh udah jatuh. Tapi akhirnya gue tarik dan gue tak juga apa, dia bilang itu dia ngeliat jalan mulus. Padahal mah itu bener-bener Iya. jurang. Nah, itu Tipu yang daya setan. ya Allah alam ya, matanya di kan banyak lah Iya. cerita-cerita yang kayak gitu. Sip. Kalau kakak gimana nih? Kalau waktu di laut, the bestnya tuh karena jalur sih, lebih ke jalur laut tuh landai. Tapi karena gua katanya pernah diikutin, pernah diikutin kayak tanya tuh, kata yang bisa ngeliat itu gua tuh diikutin. Sebenarnya gua tuh punya abang kan, kata abang gua tuh, lu tuh nggak bakal ada yang masuk kalau kayak gitu yang mistis gitu tuh enggak. Pasti tuh si mistis itu yang menurut itu mental lu gitu. Gua kuat sebenarnya, tapi orang tuh liat gua mukanya pucet, padahal gua ngerasa diri gua kuat, tapi itu jalan kayak lama gitu kan. Orang gua ngerasa gua kuat, ya udah kayak gitu. Terus kalau di laut tuh lebih kayak banyak kayak tempat apa sih namanya, petilasan air itu, kayak petilasan itu masih banyak. Terus ada tuh suka ambil air di Sendang Derajat tuh kayak mata air gitu ada di situ. Sama yang pasti Pecel Lamboyem nomor 1. Masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Kakak dan A ini yang menginspirasi naik gunung atau idolanya dalam naik gunung itu siapa? Kalau gue pribadi sih nggak punya, kayak
semua tuh kayak orang naik gunung tuh bagi gue dari dulu ya, gue cuma mengidolakan ya udah abang gue itu gue sebutin Rai. Gue cinta banget tuh sama dia karena Abang Rai, dia yang terima ngajarin kasih. gue, dia yang ngajarin gue naik gunung kayak gitu. Jadi gue kayak yang kalau naik sama dia ya udah aman aja gitu. Gue nggak ngidolain, kan banyak tuh anak-anak yang sekarang kayak ngidolain Versa, Bung Versa gitu kan, Dawin kayak gitu-gitu. Gue Tidak Thomas. nah, kalau gue pribadi gue nggak ngidolain siapapun karena gue juga ngejalin aja sendiri gitu. Kalau gua kan sama itu nyokap gua. Kenapa nyokap gua? Karena yang pertama kali ngenalin kegiatan outdoor ya, bukan naik gunung. Outdoor kan banyak kan, diving, camping, pramuka segala macam. Itu pertama nyokap gua. Karena basic nyokap gua itu memang pramuka. Jadi dari SD, dari MI ini ngajar, nanti gua belajar acara pramuka, camping. Ya, oh belum nih. Apa kita coba nggak 3 kali satu pramuka? Ah, boleh. Ya, coba ya, coba ya. 3 kali sama pramuka. Cepet banget ya sih untuk Kurang menjalani. satu. Apaan? Harus tiga kan. Kan ya 2. Jadi benar-benar latihan dasar pramuka tuh benar-benar penting. Dan gua belajar sekarang kayak nyari komunitas nasi yang benar-benar kayak mungkin kalau anak masih itu sebenarnya masalah lah. Karena ya gua pengen ngedalamin lagi karena posisi SMP gue MI itu masih jalan pramuka, MTS itu masih jalan pramuka, tapi di SMK gua benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali. Akhirnya ya sekarang gua nyari teman-teman, mungkin teman-teman mau ikut gua Ya, tidak nak mau pala, jangan diseksa lu kan. gak apa-apa, karena ada ilmunya kita dari baca Kompas, baru atau Ya, oke. Bisa sharing juga Ya, ya. kalau gua baca Kompas kayak gitu, SMK tuh gua aktif banget pramuka, jadi nah itu lah baca Kompas, terus kayak PPGD gitu-gitu, semua lah ya. Karena kan kata sama A tahu nih kalau lu sama sih kayak kata kayak tadi. Apa ya? kalau kita bisa benar juga nih katanya dulu itu ngobrol-ngobrol pun nggak ada yang namanya Ya, orang katanya sih ya. ngapain ya jangan sih ya Kalau kayak pure kita ngobrol ketemu temen tanpa megang handphone semuanya. Ada beban Ah, juga semua. tanpa Ya, ada beban sih sebenarnya. Ya, beban mah tetap ada Ada, lah ya. Beban, Iya. tapi bukan pikiran kita udah. Nah, kayak gitu. fokus. Kalau Nah, Kak, kan setahu gue ya kalau naik gunung itu ada posisinya kayak navigator, leader, terus sweeper, terus logistik, chef, sama follower. Nah, kalau lu itu naik gunung posisinya di mana sih, Kak? Kalau gue biasanya di chef, gue jadi chef. Wah, masa Sama enak tuh. paling orang paling belakang sweeper itu sih gue paling seringnya jadi itu. Karena sweeper juga gue jalannya kan ada lama, males lah pokoknya gue bilang tadi kan gue santai dalam melakukan perjalanan, jadi gue orang ditaruh belakang kayak nyelamatin tahu lah kondisi buat ngontrol orang di depan gitu. Nah, kalau lu Kalau gue lebih banyak di leader sama navigator, karena yang tadi gue bilang langkah kaki gue panjang, maksudnya cepat, jadi posisi gue di navigator. Nah posisi itu di navigator sama leader ya paling kebantalan buat bawa tenda itu harus bawa. Jadi waktu posisi udah mulai itu, jadi leader sama navigator itu udah harus diriin tenda. Jadi itu yang menurut gua paling berat karena tenda itu ya berat paling minimal banget itu 1,5 kilo
belum sama kayak pakaian atau air itu Ya, kayak gitu-gitu. paling berat. Wah, seru juga ya. Kira-kira nih Kak, kalau gue ngikut naik gunung, posisi gue di apa dong? Follower aja Ji, ngikutin aja dulu. Tapi enteng ya. Iyalah. Kalau lu naik gunung, ajak gua, jangan lupa. Iya, Tapi boleh. ingat, gunung itu bukan buat coba-coba, buat jangan meremehkan. Wah, Ya. tenang aja. Kan ini ilmu dari lu berdua bakal gue resapi banget nih. Oke, Buat santai. AA dan kakak nih, kan di Indonesia sekarang lagi ada event corona tuh. Hah? Event. Iya, pandemi. Virus, Virus, pandemi wabah corona. Terus? Nah, buat kakak dan AA, gimana sih cara mengisi waktunya? Karena kan kita gunung ditutup nih sekarang. Nah, cara ngisi waktunya yang kangen ke gunung itu harus gimana? Kalau gue sih yang pertama siapin kuota banyak. Karena apa? Kalau gue jujur pribadi ya nonton YouTube, tentang pendakian ibaratnya ya. Cara gue ngangenin buat di gunung ya nonton YouTube. Nah, sekarang banyak kok akun-akun YouTube yang tentang pendakian gunung mana gitu. Ada edukasinya juga. Apalagi ada edukasinya juga, dan apalagi kan namanya kayak gue jadi jujur dibilang pemula, gue sangat pemula. Jadi ada beberapa gunung yang belum gue daki ya, itu gue tonton. Salah satunya Gunung Cermai, itu yang target gue Buat tahun ini. referensi berikutnya. Iya, jadi benar-benar tahu informasinya. Nah, kalau kakak, Kalau gua kangen gunung lebih ke nge-scroll foto-foto gua dulu waktu di gunung, kayak zamannya bahwa gua masih ala-ala naik gunung gede tuh, gua lebih ke nyekrol foto-foto zaman dulu, album foto zaman dulu pas Iya. gua lagi naik gunung, karena ingetin aja, oh iya pas di sini gua pernah ini nih, di gunung ini gua pernah ini nih, kayak gitu. nah itu tadi udah masuk pertanyaan terakhir tuh Kak. Sekarang boleh dong dari AA dan kakak ngasih pesan buat teman-teman pendaki kita. Terus Ayo dari AA dulu atau kakak. pesan-pesannya itu buat teman-teman pendaki yang baru ya, yang Iya. newbie. Kalian sebelum mendaki harus bener-bener dipersiapkan dulu. Jangan nggak punya apa-apa tapi sok-sokan ngedaki. Banyak kan sekarang korban-korban yang dia cuma bawa sarung terus tenda satu layer, berani-beranian kayak gitu tuh. Jangan deh gitu. Mending kalian tanya-tanya dulu sama orang yang lebih paham tentang kegiatan kayak gitu, kegiatan outdoor kayak gitu. Terus sama intinya sih gitu sih, pokoknya intinya lu tuh harus tahu dulu kalau lu mau ngelakuin apapun kayak gitu. Jangan asal coba-coba. Jangan nekat. Nah itu intinya. Nah kalau dari gua yang pertama pesannya sih kalau buat pemula ya, pesan buat gua juga ya, karena gua juga dibilang pemula. Yang pertama ya itu persiapin, kalau kita mau naik gunung persiapin semuanya, fisik, perlengkapan, terus perhitungan logistik pun itu penting. Jangan sampai kita lagi ngecamp kehabisan air atau makanan berat Ya, kita kehabisan makanya gitu. kan sebelum naik gunung searching di Google Ya, tuh apa perlu, aja yang kita karena harus bawa. lu tuh bisa nitikin, misalkan lu bawa air mineral dari rumah berapa sampai pos berapa, di pos itu ada air. Nah lu udah bisa estimasiin lah kayak Ya, gitu. jadi harus ada manajemen keuangan, harus ada manajemen logistik, ada, terus sama manajemen waktu itu harus ada. Karena kalau misalkan ketiganya itu salah satunya nggak ada, ya dibilang gagal, bakalan gagal. Nah, dari kematian, kalau yang gue baca, yang gue tahu informasinya, kematian di gunung itu, mohon maaf, rata-rata itu pemula. Mm-mm. Kayak kasusnya yang di Gunung Merbabu Iya. yang sampai kena badai Hippo ya, itu malah pas dicek ke lokasinya, tendanya pertama single layer, kedua nggak pakai apa namanya sleeping bag. Itu kan bener-bener ya dibilang mencoreng kegiatan alam, ya mencoreng. Nah, makanya ya itu semua perlengkapan harus safety. Jadi jangan asal-asal gunungnya pendek kok gini-gini. Intinya jangan pernah ngeremehin sependek apapun itu gunung. Ya. Mau cuman 1.500 atau di bawah 1.000, itu jangan pernah ngeremehin, karena namanya di alam itu kita nggak bisa prediksi. Kadang waktunya hujan tapi tahu-tahu panas atau sebaliknya. Nah terus perhatiin juga cuaca. Kalau buat perempuan, kalian kan tahu tuh kalender haid, kalender Ya, menstruasi, kalian harus bisa download itu karena itu bisa tahu kalian tuh menstruasi tanggal berapa, dan kalian bisa nentuin jadwal pendakian dan kalian dari situ. Itu paling utama, karena gak enak rasanya kalau misalkan pas lagi ngedaki tuh posisi kita lagi menstruasi kayak gitu. Jadi Jangan maksain juga ya. tahu jadwal itu. Biasanya di pos-pos pendakian gunung-gunung tertentu bisa ditanyain ada yang lagi ini enggak kayak gitu. Nanti
bisa nentuin. Nah, Karena kayak gitu aja. setiap jalur itu walaupun satu gunung itu punya peraturan yang berbeda. Ada mitos-mitos nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa ini, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Ya kalau yang gue pernah naik Gunung Lawu tuh lebih itu banget sih, kayak dia tuh bener-bener nggak boleh bawa barang yang hijau. Ya. Dan itu gue juga ngalamin karena temen gue pakai baju hijau. Ya udah, ya kayak gitulah. Jadi kalau ya semua sih ya tadi yang gue bilang, semua gunung punya mitos masing-masing, punya kultur budaya yang berbeda. Nah makanya yang gue kenapa kita tadi balik lagi kita tanya tadi kenapa kau mau balik lagi, ya itu gue mau memperkaya diri gue, memperkaya pengetahuan gue, karena setiap gunung setiap daerah itu punya kultur budaya berbeda, punya cerita masing-masing, dan ya gue pengen mensejahterakan penduduk sekitar gitu, karena kan namanya di bawah gunung tuh rata-rata petani yang gue tahu. Makanya kemarin kenapa Sindo udah berkesan itu cengkeh dia ada, tembakau ada, cabai pun ada, itu gue belum sampai ngelinting bos. Iya. Oh iya, gue nanya dong, lu tuh tipikal pendaki santai atau pendaki yang kayak ayo buruan gitu? Kalau gue dibilang santai enggak juga, dibilang buruan enggak, jadi tergantung irama kaki gue. Karena jujur kalau gue jalan itu emang cepet gitu, makanya dibilang jangan lupus ya gimana, langkah gue emang gitu. Jadi makanya gue selama gue naik gunung gue nggak pernah posisi di belakang. Bukannya nggak mau sabaran, tapi langkah kaki gue. Ya. Kalau gue pendaki yang santai tapi masih estimasi waktu, cuman kayak yang ya udahlah santai aja, gue mau menikmati perjalanan ini kok gitu. Gue lebih yang kayak gitu. Terus teman-teman pendaki gue yang lama pasti tau banget gue, karena gue tuh selalu dipanggil Inces, karena gue kalau naik gunung suka cewek sendirian. Jadi ya udahlah kayak gitu, Inces. Terus gue kalau misalkan naik gunung terus gue nggak jatuh, itu bukan gue pasti naik gunung pasti jatuh. Ada tragedinya ya. Pasti jatuh, entah merosot entah pokoknya jatuh aja. Nah jadi pesan gue, kalau yang belum pernah naik gunung atau kegiatan alam, atau anti sama yang kegiatan alam, anti sama yang ibaratnya gue nggak mau hidup susah, ya lu belum kena keracunan, lu belum kena racunnya kegiatan alam. Karena kalau kata Imam Syafi'i, perkataan dia, keluarlah kamu dari rumah kamu, bersafarlah kamu, berjalanlah kamu keluar dari rumah kamu, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu akan mendapatkan apa dari perjalanan kamu. Wih, kerat nih. Luar biasa itu. Al Ustad kali ya. Nah, Gimana? Oke, encang-cingnya babe semuanya. Sekian dulu ya dari kita. Semoga menjadi manfaat untuk kalian semua, menjadi referensi juga nih. Iya. Nah, kita tutup tetap di Kita.